pembelajaran matematika. Baik, untuk mengawali pembelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A few moments later. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai 5 segi 4 dan juga prisma segitiga. Fokus pembahasan kita sama dengan minggu lalu, yaitu mengenai jaring-jaringnya, luas permukaan, dan juga volume. Yang pertama nih, Ibu punya satu pertanyaan. Kenapa limas dan prisma itu termasuk bangun ruang sisi datar? Ada yang mau jawab? Ya, kamu? Ya, karena semua sisinya berbentuk datar. Ya, benar sekali. Nah, definisi bangun ruang sisi datar sendiri itu adalah bangun ruang yang seluruh sisinya berbentuk datar. Jadi sudah jelas ya, bahwasanya bangun ruang sisi datar itu adalah bangun yang semua sisinya berbentuk datar. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama ya anak-anak, tentang 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini bisa juga disebut dengan piramida. Oke, Ibu akan gambarkan ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, seperti inilah gambar dari 5 segi 4. Di sini yang di bawah sini adalah alas, dan ini adalah tinggi limas, yang sisi sebelah sini adalah sisi tegak limas, dan yang paling tinggi atau yang paling di atas ini adalah titik puncak dari 5 segi 4. Nah, yang perlu diperhatikan dalam 5 segi 4 ini adalah yang pertama, limas ini memiliki 5 titik sudut. Yang pertama titik A, yang kedua titik B, yang ketiga titik C, yang keempat titik D, dan yang kelima titik T. Lalu limas ini memiliki 2 sisi. Yang pertama satu sisi alas, yaitu sisi A, B, C, D. Dan yang kedua memiliki 4 sisi tegak, yaitu titik. Kedua titik T, B, C, yang ketiga titik T, C, D, dan yang terakhir titik T, A, D. Nah, rusuk yang dimiliki bangun 5 segi 4 ini. Ada yang tahu? Ya, kamu berapa? 8. Ya, tepat sekali. 8 ini mana aja? Ada 4 rusuk alas, yaitu A, B, B, C, C, D, dan juga D, A. Yang kedua ada 4 rusuk tegak, yaitu rusuk AT, yang kedua rusuk BT, yang ketiga rusuk CT, dan yang keempat rusuk DT. Jadi bangun 5 segi 4 ini memiliki 5 titik sudut dan memiliki 8 rusuk. Oke, jadi di bangun 5 segi 4 ini memiliki 5 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan juga T, dan memiliki 8 rusuk. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke pembahasan berikutnya? Belum ya? Belum? Oke, pembahasan yang selanjutnya ketika kita sudah mengetahui gimana sih gambar dari 5 segi 4, dan sekarang Ibu akan menunjukkan jaring-jaring dari 5 segi 4 ini. Oke, di sini Ibu sudah membawa ya, sudah membawa jaring-jaring dari 5 segi 4 ini. Seperti ini ya anak-anak. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwasanya 5 segi 4 itu terdiri dari bangun persegi dan juga bangun segitiga, di mana segitiganya berjumlah 4 buah. Jadi seperti ini ya penampakan dari jaring-jaring 5 segi 4. Oke, sekarang dipraktekkan ya. Gimana sih Bu caranya? Gitu. Ini tinggal kita tarik aja tali yang ada di bawah ini ya anak-anak. Kita tinggal tarik ya kan, kita tinggal tarik tali yang ada di bawah ini ya. Nah, mengapa segi 4 ini disebut juga piramida? Karena bentuknya mirip piramida. Jadi seperti ini anak-anak. Seperti ini, mirip seperti piramida. Tahu piramida?
piramida itu di mana? Ya, piramida itu ada di Mesir ya. Nah, ini juga menggunakan konsep matematika ya, pembuatan piramida di Mesir. Ya, nah seperti ini ya. Penampakan dari jaring-jaring 5 segi 4. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, kenapa ini jaring-jaringnya bentuknya seperti ini? Tidak anak-anak, sebenarnya jaring-jaring dari 5 segi 4 itu beraneka macam. Bisa bentuknya tidak contoh yang satu ini ya, supaya kalian lebih mudah memahaminya dan lebih gampang untuk membuatnya ya. Jadi sampai di sini ada yang tanya lagi? Oke, cukup ya. Oke, Ibu akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai rumus luas permukaan 5 segi 4 dan juga rumus volume 5 segi 4. Yang pertama, luas permukaan 5 segi 4 akan tuliskan ya. Nah, karena rumus dari luas permukaan 5 segi 4 yaitu LP sama dengan LA ditambah 4 dikali LS, di mana LP-nya adalah luas permukaan dan LA-nya adalah luas alas dari segi 4 ini, dan LS adalah luas sisi tegak dari segitiga ini. Jadi sudah paham ya bahwasanya rumus dari luas permukaan 5 segi 4 adalah LP sama dengan LA ditambah 4 dikali LS. Nah, selanjutnya adalah rumus dari volume 5 segi 4. Nah, rumus dari volume 5 segi 4 adalah sepertiga dikali luas alas dikalikan tinggi. Sepertiga dan LA-nya ini adalah luas alas dan T-nya adalah tinggi. Jadi bisa dipahami ya bahwasanya rumus luas permukaan dan rumus volume 5 sudah dituliskan di sini. Silahkan dicatat ya anak-anak. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, kamu gimana? Oh, belum paham tentang jaring-jaring 5 segi 4. Oke, Ibu akan ulangi ya. Sebentar. Oke, yang belum paham kamu bagian yang mana? Oh, belum tahu titik-titiknya ya. Baik-baik. Sebentar. Nah, ketika ini ditutup atau di gambar ini ya, ini adalah titik puncak, dan ini yang bawah ini yang tertutup ini adalah alasnya ya. Nah, ini sisi tegak emas di sini ya, ini, dan ini ada tingginya. Jadi tingginya itu di tengah-tengahnya sini kayak gitu. Nah, udah paham ya? Oke, udah paham. Oke, kalau gitu Ibu akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Apa masih ada yang mau tanya lagi? Oh, cukup ya anak-anak. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ibu lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bangun prisma segitiga. Di sini sudah Ibu gambarkan bangun prisma segitiga, di mana T di sini adalah tinggi dari prisma segitiga. Nah, untuk memperjelasnya, Ibu akan menunjukkan bagaimana jaring-jaring dari bangun prisma segitiga ini. Nah, anak-anak, seperti ini ya. Jaring-jaring dari bangun prisma segitiga. Jadi, ini sebentar ya, Ibu. Seperti ini kalau ditarik. Talinya ini yang di bawah ini ditarik. Jadi seperti ini. Jadi jaring-jaringnya bisa membentuk bangun prisma segitiga seperti ini ya. Jadi prisma segitiga itu terdiri atau tersusun dari bangun segitiga dan bangun persegi panjang, di mana semuanya atau bangun-bangun yang menyusun prisma segitiga ini memiliki kekongruenan atau bentuk dan ukuran yang sama. Jadi anak-anak, jadi oh ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan mengenai jaring-jaring ini? Jadi jaring-jaring prisma segitiga ini tuh yang tingginya jadi dari segitiga ini ya. Ini sisi-sisinya, sisi-sisi dari prisma
prisma segitiga. Oke, sudah paham ya bahwasanya jaring-jaring prisma segitiga bentuknya ada seperti ini. Oke, anak-anak, bisa dipahami ya sampai di sini? Baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini prisma segitiga ini memiliki 5 sisi yang 2 sisinya berbentuk segitiga, sisi atas dan sisi bawah ini ya. Lalu memiliki 3 sisi berbentuk 2 dan 3 yang di depan. 3 ini memiliki bidang untuk berbentuk segitiga. Nah, ada yang tahu? Iya, 6 sudut mana aja? C, D, E, 2F. 6 prisma segitiga ini. Iya, 9. Ini 9 rusuk. Belum ya? Sekarang Ibu akan melanjutkan ke rumus dan juga volume dari prisma segitiga ini. Anak-anak, seperti ini ya rumus dari luas permukaan prisma segitiga. LP sama dengan 2 dikali LA ditambah keliling alas dikali tinggi prisma, di mana LP sendiri adalah luas permukaannya dan LA adalah luas alas segitiganya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jadi luas alasnya ini adalah luas alas dari segitiga ini. Luas alas segitiga gimana? Ada yang masih ingat? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, sekarang kita masuk pada volume prisma segitiga ya. Nah, anak-anak, volume dari prisma segitiga ini adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Jadi luas alasnya ini ya, luas alas segitiga dan juga tingginya ini. Jadi biasanya di soal itu sudah ditentukan tinggi dari prisma segitiga itu berapa dan tinggal mencari luas alasnya, luas alas dari bangun segitiga. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kalian salah dulu apa yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis dan kita akan latihan soal. Anak-anak, soalnya adalah sebagai berikut ya. Sebuah 5 segi 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi alas yaitu 8 cm dan tingginya adalah 12 cm. Kemudian hitunglah luas permukaan dan juga ada 4 langkah. Yang pertama, kita mencari luas alas yang terlebih dahulu, yaitu sisi kali sisi 8. Kemudian kita atau disebut juga dengan TS kuadrat. Akuras. Caranya adalah 12 kuadrat. Jadi 12 kuadrat 154. 144 ditambah 16 160. Dan akar dari 160. Cari luas di mana 160. Lalu 1 dikali 8 dikali akar 160 cm. Nah, permukaan 5 segi dikalikan dengan luas sisi ini langsung dimasukkan ke dalam rumus yaitu 160
ditambah 64 akar 10. Oke, kita lanjutkan. Alas dikali tinggi, kita masukkan masalahnya tadi 64 dan tingginya berapa? 12. Langsung saja, ini bisa dicoret. Yang bisa dicoret adalah angka 3 dan juga angka 12. Di sini dapat 4. Nah, kita langsung kalikan 64 dikali 4. Yuk, dia bisa? Ya, berapa? 256. Satuannya jangan lupa cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ini bisa dicatat terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua mengenai prisma segitiga. Nah, anak-anak, contoh soal yang kedua yaitu sebuah prisma segitiga memiliki alas berbentuk segitiga sama sisi dengan alas 12 cm. Tinggi segitiganya 8 cm dan tinggi prismanya 25 cm. Kemudian hitunglah volumenya. Maka yang pertama kita tuliskan dulu alas segitiganya 12 cm, tinggi segitiga 8 cm dan tinggi prismanya 25 cm. Langsung kita tuliskan di sini. Ditanya adalah volume atau V. Lalu V sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Kita tulis luas alas itu setengah kali alas kali tinggi. Lalu kita kali dengan tinggi. Setengah, lalu kita tulis alasnya kita tulis 12 dan tingginya atau tinggi segitiga kita tulis 8 cm dan tinggi prisma kita tulis 25. Ini yang bisa dicoret ada 2 dan 12. Di sini dapat 6. 6 dikalikan 8 dikalikan 25. Dan hasil akhirnya adalah 1200 cm kubik atau 1200 cm pangkat 3. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, cukup ya anak-anak. Nah, anak-anak, jadi yang dapat disimpulkan pada pembelajaran kali ini kita telah belajar mengenai jaring-jaring 5 segi 4 dan juga jaring-jaring prisma segitiga. Juga sudah mempelajari luas permukaannya dan juga volume. Jadi 5 segi 4 ini disebut juga piramida, memiliki luas permukaan. Luas permukaan 5 segi 4 itu adalah jumlah dari luas alas segi 4 dan luas keempat sisi tegaknya. Sisi tegak apa tadi? Segitiga ya. Segitiganya ada 4 dan 1 per segi. Untuk volumenya, volume limas itu adalah 1/3 dari hasil kali luas alas dengan tingginya. Jadi sampai di sini paham ya? Ya, alhamdulillah bisa difahami. Untuk yang selanjutnya yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga sendiri ini memiliki berapa tadi? Berapa titik sudut? Iya, 6 titik sudut dan rusuknya ya 9 rusuk. Prisma segitiga ini luas permukaannya adalah jumlah dari luas 2 alas segitiga dan luas 3 sisi tegak atau persegi panjangnya itu ya. Dan untuk volumenya adalah hasil kali luas dengan tingginya. Jadi tadi ya, volumenya adalah luas ya. Intinya untuk mempelajari luas permukaan dan volume ini kita harus banyak-banyak latihan soal. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A few moments later. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.